Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Abu Sa'id adalah nama kunyah dari Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid bin Tha'labah al-Ajbar bin Auf bin Al-Harith bin Khazraj. Sebutan Al-Khudri menjadi penanda bahwa ia berasal dari Bani Khadrah yang merupakan penduduk asli kota Yathrib atau kaum Ansar. Ia lahir pada tahun ke-10 Hijriah. Abu Sa'id Al-Khudri termasuk salah satu sahabat Rasulullah dari golongan kaum Ansar yang banyak meriwayatkan hadis. Ia meriwayatkan sebanyak 1170 hadis dan termasuk urutan ke-7 sahabat periwayat hadis terbanyak setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah binti Abu Bakar, Abdullah bin Abbas, dan Jabir bin Abdullah. Abu Sa'id Al-Khudri termasuk sahabat yang memiliki ingatan yang sangat kuat. Ia sama sekali tidak menuliskan hadis-hadis di dalam kitab, namun ia menghafalkan keseluruhan hadis yang ia riwayatkan. Tentang hal ini, ia pernah berkata kepada muridnya, "Janganlah engkau tulis hadis-hadis dan jangan engkau jadikan ia sebagaimana Al-Quran ditulis, akan tetapi hafallah dariku sebagaimana aku menghafalnya." Di kesempatan lain ia berkata, "Ambillah hadis-hadis sebagaimana aku mengambilnya dari Rasulullah, seperti yang tertulis dalam kitab Al-Mustadrak." Abu Sa'id Al-Khudri jugalah yang meriwayatkan hadis larangan Nabi untuk tidak menulis selain Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian tulis dariku selain Al-Quran, dan siapapun yang menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya." Hadis riwayat Imam Muslim. Ayah Abu Sa'id bernama Malik bin Sinan bin Ubaid bin Tha'labah al-Ansari, seorang sahabat Nabi yang syahid dalam perang Uhud. Nama Malik bin Sinan disebut dalam sejarah Islam, khususnya dalam dua peristiwa, yaitu syahidnya dalam perang Uhud dan ketika ia menghisap darah dari wajah Rasulullah. Pada perang Uhud, gigi seri sebelah kanan Rasulullah patah, bibir bagian bawah beliau SAW juga terluka. Demikian pula dengan kening dan pipi bagian atas beliau SAW. Dua rantai besi menancap di pipi beliau SAW. Abu Ubaidah bin Jarrah kali itu bangkit lalu mencabut salah satu dari dua rantai tersebut hingga gigi beliau copot. Lalu ia juga mencabut satunya lagi hingga gigi beliau yang lain juga copot. Setelah itu Malik bin Sinan menghisap darah dari wajah Rasulullah. "Engkau meminum darah?" tanya seseorang kepadanya. Ia menjawab, "Ya, aku meminum darah Rasulullah dan tidak memuntahkannya." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang darahnya bersentuhan dengan darahku, ia tak akan tersentuh api neraka." Dalam riwayat lain, Abu Sa'id Al-Khudri mengisahkan wajah Rasulullah SAW terluka. Maka Malik bin Sinan menghadap beliau SAW dan menghisap darah dari wajahnya, kemudian menelannya. Rasulullah pun bersabda, "Siapa saja yang ingin melihat seseorang yang darahnya bercampur dengan darahku, maka hendaklah ia melihat Malik bin Sinan." Dalam riwayat Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya, Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun darahnya yang bercampur dengan darahku, maka neraka tidak akan menyentuhnya." Ibu Abu Sa'id Al-Khudri bernama Anisah binti Abi Harithah dari Bani Adi bin Najjar. Sejak kecil Abu Sa'id telah hidup dalam kesusahan karena ditinggal wafat oleh ayahnya dalam perang Uhud. Setelah dewasa, Abu Sa'id Al-Khudri aktif berjihad di jalan Allah. Menurut Ibnu Katsir, Abu Sa'id pernah mengikuti 12 kali peperangan. Yang pertama kali ia ikuti adalah perang Khandaq. Sebenarnya ketika terjadi perang Uhud, Malik bin Sinan membawa Sa'id yang berumur 13 tahun ke hadapan Rasulullah agar diikutkan berperang walau masih belia. Malik merasa anak lelakinya sudah layak diterjunkan di medan jihad. "Dia bertulang besar ya Rasulullah," ucapnya agar Sa'id diterima. Tapi bagi Rasulullah, anak lelaki Malik masih terlalu belia untuk diterjunkan di medan jihad. Beliau SAW menyuruh lelaki Ansor itu membawa anaknya kembali pulang. Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah seorang sahabat Ansor yang melakukan baiat kepada Rasulullah bersama Abu Dzar Al-Ghifari, Sahal bin Sa'ad, dan beberapa sahabat lain. Pada masa awal Rasulullah tinggal di Madinah, Abu Sa'id pernah bercerita, "Rasulullah datang kepada kami. Kami adalah orang-orang biasa, bukan tokoh dari kalangan kaum muslimin. Aku kira Rasulullah tidak mengenal salah seorang dari kami. Sebagian dari kami hampir-hampir tak berpakaian. Rasulullah mengisyaratkan bentuk lingkaran dengan tangannya. Beliau SAW bersabda, 'Dengan apa kalian saling mengingatkan?' Mereka menjawab, 'Ini ada seseorang yang membacakan Al-Quran kepada kami dan mendakwahi kami.' Beliau SAW berkata, 'Serulah, mengapa kalian bersamanya?' Kemudian beliau SAW berkata, 'Segala puji bagi Allah yang menjadikan untuk umatku seseorang yang aku perintahkan untuk bersama mereka.' Beliau SAW melanjutkan, 'Berilah kabar gembira pada orang-orang beriman yang miskin bahwa mereka akan lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang-orang kaya pada hari kiamat kelak dengan lama 500 tahun lebih awal. Mereka berada di dalam surga dan menikmati kenikmatannya, sementara orang-orang kaya masih dihisab.' Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah satu sahabat yang ditempa secara langsung oleh Rasulullah dengan hikmah dan anutan sehingga menjadikan dirinya seorang pribadi muslim yang sejati. Di antara sifat terpuji yang ia miliki adalah ia senantiasa berjalan di atas kesabaran ketika menghadapi kesempitan dan ujian hidup. Dikisahkan ketika ayahnya wafat dalam perang Uhud, ia kemudian mendatangi Rasulullah untuk meminta-minta.
Namun Rasulullah malah balik memberikan nasihat menggugah untuk mendidiknya hingga petuah itu meresap kuat ke dalam sanubarinya. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan kisah tersebut dari jalur Utaibah anaknya sendiri, di mana Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Ayahku meninggal pada perang Uhud sebagai syahid dan tidak meninggalkan harta untuk kami sepeser pun. Maka aku pun mendatangi Rasulullah dan meminta harta padanya. Maka tatkala melihatku, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merasa cukup tidak meminta-minta, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Barang siapa yang menjaga diri dari yang haram, maka Allah akan menjaganya. Maka aku, Abu Sa'id pun kembali tanpa membawa apa-apa." Hadis tersebut juga terdapat dalam kitab Sahihaini dari jalur Atha bin Yazid dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan cerita dan lafaz berbeda, yaitu bahwa orang-orang Ansar meminta-minta kepada Rasulullah dan tidak seorang pun yang meminta kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali diberi hingga habis apa yang beliau punya untuk diinfakkan kepada mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Kebaikan harta di sisiku tidaklah tersisa kecuali telah aku berikan kepada kalian. Barang siapa yang menjaga diri dari yang haram, maka Allah akan menjaganya. Dan siapa saja yang bersabar, maka Allah akan menjadikannya orang yang sabar. Begitu pula barang siapa yang merasa cukup dari manusia, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Pemberian dari Allah tidak ada yang lebih baik dan lebih lapang bagi manusia selain kesabaran." Meskipun Abu Sa'id dari kalangan Ansar, beliau sering bergaul dengan ahli sufah dan juga dikenal sebagai ahli sufah. Beberapa sahabat meskipun hidup cukup, mereka memilih hidup zuhud dan sabar, di antaranya dengan banyak berinteraksi dengan ahli sufah. Bahkan beberapa ulama terkenal dari kalangan sahabat selain Abu Sa'id tinggal di samping Masjid Nabawi sebagai ahli sufah, semisal Abu Hurairah dan Abdullah bin Mas'ud. Abu Nu'aim Al-Ashbahani berkata tentangnya, keadaannya dekat dengan keadaan ahlu sufah. Meskipun ia adalah seorang Ansar yang memiliki rumah, namun ia lebih menyukai hidup dengan ahlu sufah untuk meraih sabar dan memilih berdiam sebagai ahlu sufah untuk hidup fakir dan memelihara diri dari segala yang tidak baik. Abu Sa'id memiliki tingkat kekhusyuan yang tinggi dalam ibadah salat, sampai-sampai ketika ada anak panah yang menancap pada dirinya, ia tidak menghiraukannya. Abu Sa'id Al-Khudri pada suatu saat pernah disuruh menjaga Rasulullah. Abu Sa'id kemudian melakukan sholat di semak-semak belukar. Tiba-tiba ada musuh yang memanah tepat di jantungnya sehingga keluar darah. Abu Sa'id saat itu dalam keadaan salat malam dan membaca surat Al-Kahfi. Saking khusyuknya beliau membaca hingga tidak terasa panah di jantungnya. Panah kedua tidak terasa sampai 9 atau 10. Kalau bukan khawatir terbunuh oleh musuh, tentu akan diteruskan ruku kemudian sujud. Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Rasulullah, membuktikan bahwa surat Al-Fatihah dapat menjadi obat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dikisahkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah dahulu berada dalam perjalanan jauh, lalu melewati suatu perkampungan. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata kepada para sahabat, "Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam?" Di antara para sahabat lantas berkata, "Iya, ada." Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Pembesar tersebut pun sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Rasulullah. Lalu ia mendatangi Rasulullah dan menceritakan kisah tadi. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah." Rasulullah lantas tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah?" Dia pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian." Abu Sa'id termasuk sahabat Nabi yang berusia panjang. Pada saat orang-orang membaiat Yazid bin Muawiyah, Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah, tidak membaiatnya. Mendengar kabar tersebut, orang-orang Kufah mengirimi Husain surat mengajaknya untuk datang ke Kufah. Awalnya Husain menolak, kemudian mereka mengajak Muhammad bin Hanafiyah, saudara seayah dengan Husain bin Ali. Beliau pun menolak. Mereka kembali membujuk Husain. Husain berkata, "Sesungguhnya mereka ini hendak memangsa kita dan bersemangat mengucurkan darah kita." Bujukan dan godaan orang-orang Kufah itu membuat Husain risau. Terkadang beliau merasa condong kepada mereka, terkadang ia tidak ingin keluar. Kemudian datanglah Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, "Hai Abu Abdullah," kunyah dari Husain, "sungguh aku termasuk pemberi nasihat untukmu. Aku adalah orang yang menyayangimu. Sampai kabar padaku bahwa para pendukungmu di Kufah mengirimimu surat. Mereka mengajakmu menuju mereka. Jangan kau keluar. Sungguh aku mendengar ayahmu saat di Kufah. Ia berkata, 'Demi Allah, aku telah membuat mereka bosan dan marah. Mereka pun membuatku bosan dan marah. Tidak kudapati sifat memenuhi janji pada mereka. Siapa yang selamat dari mereka, dia telah selamat dari panah yang jelek. Demi Allah, tidak ada keteguhan dan ketetapan hati dalam suatu urusan. Tidak ada kesabaran pada mereka saat menghadapi pedang.'" Pada masa tabi'in terjadi kekacauan di kota Madinah. Abu Sa'id Al-Khudri keluar dan bersembunyi di sebuah gua. Ia dikejar oleh seorang prajurit Syam.
Kata Abu Sa'id, saat ia melihatku, ia hunus pedangnya menginginkanku. Saat ia dekat denganku, ia arahkan pedangnya padaku. Kutahan pedangku dan kubaca firman Allah yang artinya, sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 29. Mendengar hal itu, ia bertanya, "Siapa Anda?" "Aku Abu Sa'id Al-Khudri," jawabku. "Sahabatnya Rasulullah?" tanyanya. "Iya," jawabku. Ia pun berlalu dan meninggalkanku. Di masa tuanya, Abu Sa'id Al-Khudri membawa putranya Abdurrahman ke pemakaman Baqi. Ia menunjuk suatu titik lokasi yang letaknya jauh dan berpesan agar kelak jenazahnya dimakamkan di sana. "Wahai anakku, bila kelak aku meninggal dunia, kuburkanlah jenazahku di sana. Jangan engkau dirikan tenda, jangan engkau mengiringi jenazahku dengan membawa api, jangan engkau tangisi aku dengan meratap-ratap, dan jangan memberitahukan kepada seorang pun tentang diriku," ucapnya penuh hikmah. Sebagian besar sejarawan menulis Abu Sa'id Al-Khudri wafat pada tahun 74 Hijriah. Berdasarkan sejumlah referensi, ia benar dimakamkan di pemakaman Baqi sebagaimana yang ia wasiatkan kepada anaknya Abdurrahman. Sebelumnya, dia menginginkan pemakaman yang sederhana. Sampai kemudian kaum muslim di Madinah mengetahui berita kematiannya, mereka pun berbondong-bondong menghadiri penguburan jenazahnya sehingga pemakaman Baqi pun tumpah ruah dan penuh dengan umat Islam. Semua itu sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap Abu Sa'id Al-Khudri yang mereka kenal telah menjadi mufti di Madinah dalam waktu yang cukup panjang. Diriwayatkan dari Hanzalah bin Abu Sufyan dari ayahnya, ia berkata, "Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah yang paling muda yang lebih berilmu dibanding Abu Sa'id Al-Khudri." Imam Abu Bakar Al-Khatib berkata, "Abu Sa'id adalah orang Ansar yang paling utama yang menghafal hadis yang sangat banyak dari Rasulullah." An-Nawawi berkata, Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah satu ahli fikih dari kalangan sahabat dan yang paling mulia serta paling cerdas di antara mereka. Al-Amiri berkata, Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah satu di antara sahabat yang masyhur, yang paling utama, paling banyak riwayatnya, dan ia terhitung sebagai ahli sufah, suka mengutamakan orang-orang fakir, dikaruniai kesabaran, seorang faqih, serta seorang yang mulia dan terhormat. Berikut adalah salah satu nasihat Abu Sa'id Al-Khudri. "Wajib bagimu bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah pemimpin setiap hal. Wajib pula atasmu untuk berjihad, karena ia adalah kerahiban dalam Islam. Demikian juga patut bagimu berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, karena ia mengharumkanmu pada penduduk langit dan menyebutmu di tengah-tengah penduduk bumi. Wajib juga bagimu untuk diam, kecuali dalam rangka menyampaikan kebenaran, maka ia pun akan mengalahkan syaitan. Wallahu a'lam bishawab." Demikian kisah dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.